Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Terima kasih yang masih setia stay on di channel Fatan Budimanu. Terima kasih juga kepada kalian yang selalu menonton video-video kami dari awal sampai akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, mencetak lovebird betina jeda rapat dari bahan 0 part yang pertama. Dan kali ini kita akan melanjutkan di part yang kedua. Seperti apa kelanjutan di part yang kedua? Selalu stay on di channel Fatan Budimanu, karena di sini tempatnya berbagi dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya di lovebird mania ataupun ngekek mania dimanapun Anda berada. Juga tidak hentinya kami selalu memastikan Anda untuk mensubscribe channel Fatan Budimanu, karena subscribe itu gratis dan keuntungannya adalah kalian akan selalu menjadi orang pertama yang tahu uploadan video terbaru dari kami, dan kami akan sangat bersemangat ketika subscribe itu semakin hari semakin bertambah. Untuk yang belum subscribe, segera subscribe di pojok kanan bawah yang tulisan berwarna merah sampai merahnya itu padam. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Terima kasih yang sudah mau subscribe di channel Fatan Budimanu. Kami doakan kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat dan selalu semangat. Masih dalam kondisi seperti ini, kita tetap di rumah saja, tidak bisa kemana-mana, biar kami yang memberikan info-info atau video-video terbaru. Kalian cukup santai di rumah, duduk manis, pegang HP dan buka channel Fatan Budimanu. Ya, tanpa berlama-lama mari kita belajar bersama di part yang kedua. Bagi kalian yang baru membuka video kami, ada baiknya kalian menonton dulu di part yang pertama, agar kalian nanti tidak bingung ketika kita membahas di part yang kedua ini. Jadi silakan kalian membuka dulu part yang pertama, cara mencetak lovebird betina jeda rapat di part yang pertama. Untuk kalian yang sudah menonton di part yang pertama, mari kita simak ulasan berikut ini. Ya, kemarin di part yang pertama kita melakukan rutinitas pagi seperti biasa, dan seperti kemarin selama 1 minggu kita lakukan seperti ini. Setelah kita lakukan secara kontinu dan konsisten perawatan dari pagi sampai siang penjemuran, seperti di part yang pertama, jagung kita kasih setiap hari 1 minggu full, karena ini burung bahan, jadi kita lakukan setiap hari full jagung, pakan kenceng, jemur, biarkan dia mandi sendiri. Penjemuran juga jangan lupa kita lakukan bertahap, karena ini burung bahan, jadi harus benar-benar bertahap. Kita lihat, amati sesuai dengan kekuatan tubuh burung masing-masing. Jadi karena daya tahan tubuh burung masing-masing itu berbeda, jadi kita harus amati. Ketika burung itu sudah kelelahan, ada baiknya kita langsung mengambil burung tersebut dan kita angin-anginkan, karena jangan sampai burung kacauan kita yang mau kita cetak malah sakit atau drop atau malah kena snot, itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita lihat, sesuaikan dengan kondisi burung tersebut dan sesuaikan dengan daya tahan burung tersebut. Untuk burung-burung paut, kita jangan sampai terlalu banyak menjemur, karena paut masih sangat riskan terkena snot.
Setelah seminggu ini kita lakukan dengan cara yang konsisten, cara yang sama, selalu seperti itu. Penjemuran selalu kita tambah, entah itu 10 menit atau 15 menit. Yang penting setiap hari itu kita selalu menambah durasi jemurnya. Semakin kita jemur semakin lama, maka jika burung bahan itu memang punya bakat, dia nanti akan menggacor sendiri. Semakin lama dia akan semakin gacor. Jika dia memang punya bakat, dia akan gacor. Selama 1 minggu itu kita lakukan secara konsisten, dan setelah jemur kita angin-anginkan, ada baiknya kita mulai menyeting burung tersebut. Jadi setelah kita angin-anginkan, pakan kita lepas, minum kita lepas, jagung kita lepas, kita semprot embun sedikit, lalu kita gantung di tempat-tempat yang menurut kita itu mereka nyaman. Gantung di tempat yang agak tinggi. Lakukan selama 5-15 menit. Diberi jarak antara burung yang satu dengan burung yang lain, minimal 2 meter. Karena ini burung bahan, jadi harus benar-benar buat mereka nyaman dulu. Kita gantung paling dekat atau minimal 2 meter. Lebih jauh lebih bagus. Lebih bagus lagi ketika dia tidak melihat lakbet lain. Jadi dia fighternya akan keluar. Kita amati setelah kita gantung, kita amati apakah burung tersebut bunyi ngekek, apakah rajin bunyi atau hanya diam. Nah, di sini kita akan mulai mensortir burung-burung bahan tersebut. Kira-kira ada yang memang punya bakat untuk ngekek, dia pasti akan ngekek. Entah itu pendek-pendek dulu, entah itu sambil sardot. Yang penting burung itu mau bunyi ketika kita gantang di tempat yang agak tinggi dan nyaman. Tapi ketika burung itu tidak bunyi, kita jangan langsung memvonis bahwa burung itu memang tidak bakat. Kita lakukan lagi esok hari. Mungkin saja kondisi burungnya pada saat itu memang lagi drop, terkena panas. Esok hari seperti apa? Apakah tetap seperti itu? Kita lakukan selama 3 kali atau 4 kali. Ketika burung itu tidak bunyi atau tidak mau ngekek, berarti burung itu memang tidak punya bakat. Tapi selama 3 kali atau 4 kali itu kita coba untuk diangin-anginkan, kita gantung kok dia itu ngekek atau rajin bunyi, walaupun pendek-pendek, berarti dia itu memang punya bakat untuk kita lanjutkan di tahap yang selanjutnya. Jadi memberikan settingan seperti ini penting supaya mereka tahu ketika mereka digantung berarti mereka disuruh untuk bunyi. Jadi biar mereka terbiasa, ketika kita gantung di tempat yang lebih tinggi, maka dia akan rasa nyaman dan mereka akan ngekek jika mereka memang punya bakat untuk digantangan. Jadi mulai kita sortir dalam 1 minggu itu, kita sortir, kita pilih, kita seleksi mana yang bakat, mana yang tidak bakat. Ketika 1 minggu itu memang ada yang bunyi ngekek atau minimal ngeriwik, itu sudah bagus. Itu berarti bahan itu memang punya prospek, punya bakat untuk dibawa ke tahap yang selanjutnya. Setelah kita amati, setelah digantung kita amati dan kita cari mana yang prospek dan mana yang tidak. Selama 3 atau 4 hari itu kita amati, langsung kita pilih-pilih mana yang prospek dan mana yang tidak. Di sini kita akan memilih bahan-bahan yang calon untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jangan lupa digantung cukup 5-15 menit saja cukup. Setelah itu kita taruh lantai lagi. Nah, di sini kita akan mulai
mengganti settingan dari yang pertama 1 minggu atau sampai 10 hari itu, kita lakukan hal yang seperti di part yang pertama. Maka kali ini setelah kita mendapatkan bahan-bahan yang akan kita lanjutkan di tahap selanjutnya, itu setelah kita angin-anginkan selama 5-15 menit, itu kita sendirikan mereka di tempat yang nyaman dan aman, tapi tetap ditaruh di lantai. Misalkan kita taruh di pojok ruang tamu 1, bisa, yang penting di lantai. Lalu di kamar depan kita taruh lagi 1, bisa, yang penting tetap di lantai. Atau mungkin di sebelah televisi kita taruh, yang penting masih di lantai. Dan posisi jangan sampai dikerodong, jadi tetap full ablak. Dan untuk extra fooding, setelah 1 minggu atau 10 hari itu, kita extra fooding mulai dikurangi. Yang tadinya setiap hari itu full jagung untuk mencari titik gacornya, tapi setelah kita amati dan kita pilih, kita sudah mendapatkan bahan-bahan yang menurut kita itu bakat, maka extra fooding berupa jagung itu kita kurangi sekitar seminggu hanya 2 kali atau 3 kali saja. Tetapi untuk settingan dari pagi sampai penjemuran kita sama. Bedanya nanti setelah kita angin-anginkan, kita sendirikan burung-burung tersebut di tempat yang nyaman, aman, dan taruh di bawah dengan full ablak, jangan dikerodong. Tetapi kita tetap memberi masteran. Kalau kita punya burung masteran yang jeda rapat, bisa kita gantung setiap hari di tempat yang menurut mereka itu mereka bisa mendengar ngekekan dari masteran tersebut. Jika kita tidak punya masteran berupa burung asli, bisa kita gunakan masteran berupa MP3, entah itu dari HP atau dari musik box, terserah. Yang penting cukup 1 lagu ngekek jeda rapat yang ngekeknya panjang, 1 lagu saja. Kita bolak-balik seperti itu selama kalau bisa 24 jam full dengan suara yang lemah atau tipis. Jadi jangan keras-keras, yang penting burungnya dengar saja. Lakukan konsisten seperti itu sampai burung benar-benar gacor. Ketika setelah kita angin-anginkan, kita gantung, lalu kita sendirikan di sana, nanti dia akan mulai menggacor sendiri. Dan karena pengaruh masteran, jadi dia akan terbawa suaranya mengikuti masteran. Jadi memang kalau burung lovebird itu sejatinya adalah burung yang sangat cerdas untuk meniru suara-suara burung. Jadi ketika apa yang dia dengar, maka jika memang burung tersebut bakat, maka dia akan menirukan. Pengaruh masteran itu juga sangat penting terkait dengan perawatan yang konsisten. Jadi ada beberapa hal yang memang menentukan kita untuk mencetak lovebird betina menjadi jeda rapat. Yang pertama adalah perawatan yang konsisten dan benar. Lalu yang kedua adalah pemasteran. Jadi 2 hal ini jangan sampai terlewat dan saling berkesinambungan. Tetap pahami, tetap konsisten, tetap semangat. Kita lanjutkan lagi besok di part yang ketiga, mencetak lovebird betina jeda rapat dari bahan atau nol di part yang ketiga. Kiranya cukup sekian video pada part yang kedua. Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.